Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat, walafiat, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran fonologi di sekolah dasar. Nah, kenapa sih Anda sebagai calon guru sekolah dasar harus mempelajari fonologi, morfologi, atau ilmu-ilmu linguistik lainnya? Ya, karena memang itu akan menjadi bekal bagi Anda untuk melakukan pembelajaran tersebut di sekolah dasar. Karena materi-materi tersebut ya tanpa kita sadari itu eh, ada dalam pembelajaran di sekolah dasar, ya misalnya fonologi, morfologi, dan lain sebagainya. Jadi meskipun Anda tidak mempelajarinya secara mendalam, namun Anda harus mengetahui ya sedikit ihwal mengenai hal-hal tersebut. Baik, saya akan membagikan dulu apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ini dia yang akan kita bahas, pembelajaran fonologi di sekolah dasar. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu fonologi ya. Fonologi itu adalah bagian dari ilmu linguistik yang mempelajari atau membahas, menyelidiki bunyi-bunyi bahasa. Ya, maaf, salah menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Nah, jadi bunyi-bunyi lain di luar bunyi bahasa itu tentu saja tidak dipelajari dalam fonologi. Misalnya bunyi-bunyi seperti dalam seni musik, gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam fonologi itu biasanya dibahas mengenai fonem. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu fonem, gitu ya. Namun ya sebelum ke fonem kita akan membahas dulu sedikit apa itu fonetik dan fonemik. Jadi di dalam ilmu fonologi ada yang namanya fonetik, ada yang namanya fonemik. Kalau fonetik itu ilmu bahasa yang membahas mengenai bunyi-bunyi bahasa gitu ya, dan bagaimana bunyi-bunyi tersebut dihasilkan oleh tentu saja alat artikulasi manusia gitu ya. Jadi bagaimana bunyi vokal dihasilkan, bagaimana bunyi konsonan dihasilkan ya. Kemudian fonemik itu membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna gitu ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai fonem. Fonem itu satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Misalnya saya beri contoh urutan fonem I, B, U, I, B, U gitu ya. Kalau U-nya kita ganti menjadi A, I, B, A, ya tentu saja itu maknanya akan berbeda ya, ibu dan iba. Jadi di situ dapat terlihat bahwa memang fonem di situ dapat membedakan arti. Nah, selain fonem juga ada huruf atau grafem. Nah, huruf itu adalah gambaran dari bunyi. Dengan kata lain, huruf adalah lambang dari fonem. Jadi sekarang apa perbedaannya bunyi dan huruf? Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya ada kata yang terbentuk itu adik. Nah, dalam kata adik itu terdiri atas 4 huruf. A, D, I, K. Ada berapa fonem di dalamnya? Ada 4 juga. A, D, I, K. Gitu ya. A, D, I, K. Sama. Hurufnya ada 4, fonemnya ada 4. Sekarang kata selanjutnya, ingat. Ada berapa huruf? Ya ada 5. I, N, G, A, T. Fonemnya ada berapa? Ada 4. I, Eng, A, T. Kenapa ada 4? Karena ya bunyi N dan bunyi ag, N dan G kita bunyikan secara bersamaan menjadi satu. Eng. Eng, N dan G kita bunyikan eng. Jadi dibacanya bukan ingat, tapi ingat. Ingat. I, eng, ate, ingat. Begitu pula dengan kata nyanyi. Hurufnya ada berapa? Ada 6. N, Y, A, N, Y, I. Ada 6. Ada berapa fonemnya? Ada 4. Ya, betul. Ya, karena N dan I, ya, N dan Y, kita bunyikan menjadi en. En, A, en, I. Karena kita tidak membacanya enya, enyi, tapi nyanyi. Begitu pula dengan pantai. P-A-N-T-A-I. Ada berapa fonemnya? Ya, karena A dan I kita bunyikan sama, diftong, I. Kita membacanya pantai, bukan pantai. Nah, itu tadi perbedaan
antara huruf dan fonem gitu ya. Jadi kalau fonem itu berhubungan dengan bunyi gitu ya. Kalau huruf ya berhubungan dengan lambang. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran fonologi di sekolah dasar? Ya, pembelajaran fonologi itu ada di sekolah dasar ya. Misalnya pembelajaran bunyi vokal dan konsonan gitu ya. Vokal itu kan bunyi vokal itu berbeda dengan konsonan karena dilihat dari bagaimana udara dikeluarkan pada saat proses bunyi itu terbuat ya. Jadi kalau vokal itu udara dikeluarkan tanpa hambatan, misalnya a, i, u, e, o. Coba Anda bunyikan huruf a tapi mulut Anda ditutup. Apakah bisa? Ya, akan sulit gitu ya karena a memang udara dikeluarkan tanpa hambatan. A, I, U, E, O. Berbeda dengan konsonan. Kalau konsonan itu, jadi ketika udara dikeluarkan, ya bunyi itu dikeluarkan, ada hambatan dari alat-alat artikulator. Misalnya en, atau r. Ya. Coba misalnya Anda produksi huruf atau bunyi r, tapi tanpa menggerakkan lidah Anda. Bisa tidak? Akan jadi beda bunyinya. Atau Anda produksi huruf bunyi b tanpa menutup mulut Anda. Apakah bisa? Gitu ya. Akan sulit ya. Jadi perbedaan vokal dan konsonan itu di situ. Nah, biasanya pembelajaran fonologi itu ada di khususnya ada di pembelajaran membaca permulaan ya. Itu biasanya ada gitu. Misalnya pengenalan huruf dan bunyi dengan metode ucap ulang ya. Maaf, di sini keliru. Ucap ulang. Tadi ya, misalnya anak-anak diperkenalkan pada bunyi vokal dan konsonan. Jadi Anda memperkenalkan ini bunyi vokal A, I, U, E, O. Nah, anak-anak mengulang ucapan tersebut. Atau misalnya bisa ucap tulis, Anda membunyikan huruf tertentu. A, coba tulis yang bagaimana A. Namun ya tentu saja Anda sudah memberikan contohnya. Atau misalnya dengan nyanyian A, B, C, D, E, F, G, dan lagu-lagu yang lainnya. Itu bisa digunakan. Atau dengan mengeblat, ya, menebalkan, menyambungkan titik-titik menjadi huruf, dan lain sebagainya. Itu juga bisa digunakan untuk dalam pembelajaran fonologi. Atau misalnya bisa menyusun huruf dan membacanya, gitu. Jadi Anda menyediakan huruf acak, gitu ya, kemudian mereka menyusun huruf itu menjadi sebuah kata. Misalnya ada IBU, tapi Anda menyiapkan kata tersebut secara acak ya, BUI atau BIU gitu ya. Coba susun akan menjadi kata apa. Kemudian mereka membacanya. Kita bisa membuat kata dari huruf tertentu ya, bisa dengan permainan anak-anak ABC ada 5 begitu ya, garuda-garudaan dan lain sebagainya. Misalnya Anda tentukan huruf R gitu ya. Jadi mereka mencari kata yang bermula dari huruf R. Misalnya, coba cari buah-buahan yang awalnya huruf R gitu ya, atau bunyi R. Nanti mereka mencari melalui permainan-permainan yang menarik. Anda juga bisa menggunakan berbagai macam media ya, misalnya flashcard begitu ya, augmented reality, buku cerita dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa Anda lakukan. Anda membawa media ya, boneka itu siapa, kemudian Anda bercerita, nanti mereka membunyikan kata-kata yang diucapkan oleh boneka tersebut. Jadi banyak permainan yang bisa Anda lakukan. Nah, itu tadi beberapa teknik pembelajaran yang bisa Anda aplikasikan, tentu saja dipadankan dengan metode pembelajaran membaca permulaan di sekolah dasar, ya, seperti SAS, eja, bunyi, cantol raudo, dan lain sebagainya. Jadi semoga hal-hal tersebut menjadi stimulan bagi kita untuk melakukan pembelajaran yang inovatif, begitu ya, sehingga memberikan hasil yang optimal untuk anak-anak kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.